saya akan berusaha atau juga mengajarkan beberapa kiat-kiat ya, diktat yang nantinya mungkin bisa digunakan untuk UTS. Ya, teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam lah. Kalau bisa ya, bisa on cam aja supaya lebih family friendly gitu ya kelihatannya. Terserah. Oke. Oke, kita langsung ke materi aja. Tolong share screen. Oke. Udah muncul kan nih? Oke, udah. Oke, jadi bahan UTS kita itu nantinya stoikiometri dan juga kalorimetri. Langsung aja pembahasan soal yang pertama itu kita membahas tentang stoikiometri. Jadi intinya stoikiometri itu membahas tentang proporsi lah, proporsi berbagai jenis unsur-unsur ataupun senyawa-senyawa dalam suatu rangkaian ataupun reaksi. Jadi langsung saja ke soal nomor satu ya, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan hidrogen. Umumnya hidrokarbon merupakan komponen utama penyusun minyak dan gas bumi sebagai sumber energi dan bahan bakar. Ya, sebelumnya teman-teman yang mungkin kalau kelihatan saya nge-like ya bisa dibilangin ya supaya jangan terputus-putus. Dan juga kalau misalnya di tengah jalan pengen nanya ya udah tanya aja, permisi gitu, biar jangan terpotong-potong ataupun bisa lost nanti di akhirnya. Pada suatu pabrik pembuatan keramik sebanyak 4,8 kg hidrokarbon yaitu CXH dibakar dan dihasilkan dua jenis gas yaitu karbon dioksida dan uap air. Apabila dalam reaksi pembakaran tersebut dihasilkan asap karbon dioksida sebesar 13,2 kg, maka kita langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu bagaimana skema reaksi yang terjadi. Yang A ya. Skema reaksi kimia yang terjadi cukup simpel ya, kita tinggal membuat reaksi kimianya tanpa mengerjakannya. Karena di sini kan ada beberapa soal yang menanyakan nilai dan juga rumusnya. Jadi pada soal pertanyaan bagaimana skema reaksi kimia yang terjadi, kita cuma menggambarkan bagaimana reaksi kimianya aja. Jadi yang pertama itu reaksi pembakaran. Jadi soalnya sudah sering diajarkan mungkin sebelum UTBK dan lain-lain mengenai pembakaran hidrokarbon. Yang pertama itu kita harus membakar hidrokarbon yang belum kita ketahui berapa C-nya dan juga Y-nya dalam rumus empirisnya maksudnya. Ditambah dengan reaksi pembakaran kita menggunakan oksigen atau O2 yang akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke. CO2 dan H2O. Teman-teman di sini kita juga dapat menambahkan beberapa deskripsi diantaranya nanti kita juga bisa menambahkan di sini koefisien walaupun kita belum tahu berapa koefisiennya. Oke. Di sini sesuaiin dengan bagaimana cara kita mendapatkan koefisiennya dengan berbagai rumus juga bisa. Kayak misalnya elektronegativitas atau dan lain-lain bisa juga. Jadi yang paling simpel itu cara menurut saya yang paling simpel itu dengan melihat ini kan merupakan reaksi yang cukup simpel. Jadi kita tinggal melihat apa unsur yang paling jarang ataupun yang paling sedikit dalam suatu rangkaian atau reaksi kimia. Yang pertama ini kan C cuma 1. Jadi di sini kita dapat menghasilkan C berupa nilainya sama dengan yang reaksinya. Di sini reaktan, di sini reaksi, oke. Jadi di sini C-nya X, jadi kita akan menilai C-nya juga di sini X. Kemudian H-nya yaitu Y, sehingga di sini karena di sini hanya ada 2 dan di sini hanya ada 1, jadi di sini nilainya Y/2. Sehingga kita dapat melihat jumlah O2 di sini dan O2 di sini. Jadi kita menginginkan koefisien dari O2 sehingga kita harus menambahkan koefisien dari kedua reaktan ataupun hasilnya. Jadi di sini O2-nya itulah X ditambah dengan Y/2. Jadi di sini X ditambah Y/2. Karena di sini O-nya 1, tapi di sini O-nya 2, jadi kita bagi 2 lagi. Jadi X/4. Jadi pada dasarnya kita mendapatkan koefisien seperti ini. X ditambah Y/2 O2 menghasilkan X CO2 tambah Y/2 H2O. Oke. Jadi ini jawaban yang A. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Cukup simpel kan? Kemudian kita akan mencari tahu berapa kilogram oksigen yang dibutuhkan agar hidrokarbon terbakar sempurna.
Seperti yang udah kita tahu tadi, rumus kimianya kita tinggal mendapatkan jumlah mol dan juga massa dari oksigen. Oke, yang B. Tadi kita mendapatkan diketahui berupa 4,8 CXHY kilogram ini ya, kilogram. Yang berarti kita dapat di sini mol nanti. Dan juga karbon dioksida sebesar 13,2 kilogram. Karbon dioksida. Jadi berapa kilogram yang dibutuhkan agar hidrokarbon terbakar sempurna? Kita tinggal melihat koefisien-koefisien yang ada di situ. Jadi pertama mol CO2 kita cari berdasarkan diketahui yang ada, oke? Pertama karbon dioksida. Tadi kan sudah dapat saya tulis kembali ya reaksinya. CXHY tambah X ditambah Y per 4 O2 menghasilkan sebesar X CO2 tambah dengan Y per 2 H2O. Oke. Pertama kita cari untuk mendapatkan oksigen, kita harus mencari kesetaraan di antara reaksi tersebut, sehingga kita dapat mencari mol di antara unsur-unsur atau senyawa berikut. Yang diketahui yang pertama itu karbon dioksida. Jadi mol karbon dioksida itu bakal memiliki rumus M per massa atau AR-nya nanti kalau misalnya dia cuma unsur aja. Jadi tinggal dimasukin saja. Ingat, untuk mencari mol itu kita menggunakan gram, oke? Jadi di sini 13.200 gram per mr karbon dioksida itu sekitar 44. Yang akan menghasilkan sejumlah kalau mol dia dalam kilogram, kalau gram itu dalam milimol, oke? Sehingga kita mendapatkan sekitar 300 ya milimol. Oke. Karena kita mendapatkan 300 milimol di sini, kita tinggal masukin lagi karbon dioksida di sini 300 milimol. milimol. Kemudian kita tinggal membandingkan koefisien dari karbon dioksida dan juga dari hidrokarbonnya. Yang diketahui tinggal massa hidrokarbonnya. Jadi bagaimana? Jadi mol CXHY itu bakal jadi sama dengan 300. Ini kan koefisiennya X. Bakal per X. Dia bakal sama dengan jumlah dari semua mol yang berkaitan dengan CX dan HY. Jadinya 4.800 tambah dengan tambahin aja semua molnya sehingga dapatkan X dan Y yang akan mendapatkan sekitar 12X tambah Y. Oke. Sehingga nanti pada akhirnya kali silang jadinya 12 Y per X. Jadi dapat perbandingan lah intinya, dapat dikerjakan lah nanti, bisa dilihat lah nanti masing-masing. Y per X yaitu sama dengan 4, sehingga Y bakal sama dengan 4X. Yang dimana X itu tadi merupakan koefisien dari rumus empiris dari karbonnya, dan Y itu bakal menjadi rumus empiris dari hidrogennya, sehingga didapatkan rumus dari hidrokarbon tersebut adalah apa? Jadi CX HY itu tadi X-nya bakal jadi 1, H-nya bakal jadi 4. Ya gak sih? Karena di sini X, di sini 4, 4 dari X. Ini kan X dengan 4X. Jadi tinggal dihapus saja X-nya. Maksudnya per X saja. Karena ini kan rumus empiris. Dan kita belum tahu dia sebenarnya rumus yang sebenarnya itu apa. Karena ini rumus empiris. Rumus empiris itu merupakan rumus kimia yang paling sederhana. Jadi ini belum merupakan sebuah rumus dari hidrokarbon yang diminta. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang C-nya, yaitu rumus kimia hidrokarbon. Oke. Rumus kimia hidrokarbon.
Jadi cara untuk mendapatkan rumus kimia hidrokarbon tersebut, kita kan sudah mendapat rumus empirisnya. Kita tinggal membandingkannya dengan massa yang didapat dari hidrokarbonnya. Oke, tadi kan sudah dapat CH4, jadinya ditambah dengan O2, ini X tadi ya. Bukan X ini. Saya belum ketahui tadi. Dia itu ya X ditambah ya per 4. Yang dimana nanti CO2-nya ada 2. Ada 1 ya. Karena di sini X sama dengan 1. Ditambah dengan 2H2O. Yang dimana Y-nya tadi 4. Sedangkan di sini jadinya X tambah Y per 4 sama dengan 2 ditambah 1. 1 tambah 1 maksudnya. Jadinya 2. 2O2. Jadi inilah rumus empirisnya. Rumus reaksi kimia empiris yang dimana mol O2 itu tadi adalah merupakan 2 dari mol CO2 sehingga didapatkan tadi mol CO2 itu 300 tadi kan, 300 milimol. Dan juga sehingga ini kan tadi jadinya 2 kali 600. Sehingga didapatkan graf O2 bakal jadi sama dengan masanya bakal jadi sama dengan mol per ml. Sehingga mendapatkan sekitar 600 per 32. 19,32 kilogram. Sehingga kita harus mencari berapa masanya lagi. Umumnya. Oh, udah dapat tadi ya? Sebentar. Pada pabrik bagaimana reaksi kimia? Oke. Mengapa hidrogen? Oh, jadi intinya tadi kita sudah mendapat jumlah hidrokarbon karena kita udah mengetahui berapa tadi massa dari hidrokarbonnya, sehingga ya memang jadinya nilai rumus empiris itu bakal jadi rumus hidrokarbonnya itu CH4. Sedangkan tadi kita ini mencari rumus O2 sehingga kita kembali lagi mencari rumus CH4 sehingga kita dapatkan lagi CH4. Jadi intinya kalau sebenarnya ada beberapa soal tipe soal yang menanyakan rumus hidrokarbon yang aslinya, yang diketahui itu bukan dari berapa massa dari hidrokarbonnya, mungkin dari O2-nya, mungkin dari hasilnya, sehingga kita harus nyari lagi massa dari hidrokarbonnya. Ketika kita mengetahui massa dari hidrokarbonnya, tinggal kita kalikan dong, sehingga didapatkan nilai dari rumus yang sebenarnya. Oke. Pada tabel periodik, mengapa hidrogen ditempatkan terpisah pada ujung kiri tabel periodik? Jadi pada intinya hidrogen memiliki sifat unik yang membuatnya berbeda dari unsur lain. Sifatnya itu mirip dengan logam alkali serta halogen, yaitu dapat kehilangan 1 elektron seperti logam alkali dan mendapatkan 1 elektron seperti halogen. Jadi intinya dia dapat menerima dan melepaskan atomnya. Oleh karena itu ditempatkan secara terpisah di sudut kiri atas tabel periodik modern. Itu intinya ya guys ya. Karena dia dapat melepas dan juga menerima karbon. Karena kan karbon itu senyawa kimia itu dapat mencapai kesetimbangan ketika dia mendapatkan 2, 4, dan 8. Tapi ini yang paling jarang, ini yang paling sering. Oke. Kita masuk, nggak ada pertanyaan kan? Langsung di apa aja kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya? Belum, Kak. Belum ya? Oke, kita lanjutkan aja ya. Nomor 2. Tentukan rumus molekul senyawa. Oke, yang ini masih mengenai tentang stoichiometry. Tentukan rumus molekul senyawa yang tepat bila diketahui massa molekul senyawa adalah 219 gram per mol dan komposisi persennya adalah C sekian, O sekian, dan H sekian. Jadi intinya di sini dia memiliki, kita dibuat diketahuinya dulu, dia memiliki MR jumlah 219. Ini bukan MR ya, ini M ya. Beda MR sama M.
dan komposisi persennya sekitar sekian, sekian, sekian. Jadi kita harus tahu dulu rumusnya. Kita buat aja perbandingan pertama. C dibanding O dibanding oksigen dibanding dengan hidrogen itu 49,3 banding 43,8 banding 6,9. Kalau masih bingung di sini, karena ini kan perbandingan, koma-komanya hilangin aja. Ya, taruh. Jadilah perbandingan sebenarnya. Tapi kan ini masih perbandingan mengenai persentasenya. Jadi dalam suatu senyawa kimia itu persentase itu merupakan bagian yang diambil dari unsur-unsur tertentu tanpa mengetahui dia berbanding dengan masanya. Jadi intinya di sini kita harus bandingin dia dengan masanya, oke? Jadi di sini kita bandingin dengan MR-nya. MR karbon itu berapa? 12. AR ya maksudnya ini karena ini unsur. AR dari O itu berapa? 16, AR dari H itu 1. Jadi dapat dibanding-bandingin kira-kira sekian. 4,1 dibanding 2,7 dibanding 6,9. Oke. Sehingga 41 ya. 41 aja. Sehingga didapatkan perbandingan kita, ini kan perbandingannya masih belum jelas ya sih, karena dia masih berkoma-koma. Jadi kita lakukan pendekatan aja. Pendekatan yang didapatkan itu yaitu sekitar 3 dibanding 2 dibanding 5. Udah pada tahu kan gimana cara mencari pendekatannya? Buat aja koma-koma dulu, terus bulatkan ke sekian, ke sekian, ke sekian. Oke. Selanjutnya, ini tentukan rumus molekul. Oke. Selanjutnya kita mencari bagian dari rumus molekul yang tepat. Oke. Masanya yaitu 219 gram per mol. Yang dimana dia ini dikasih tahu ya rumus empirisnya. Harusnya ini dikasih tahu rumus empirisnya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, ada tambahan di sini. Harusnya ada rumus empiris. Udah ada rumus empiris ya. Kita dapatin dari sini aja. Dari sini. COH. Jadi di sini kan hidrokarbon ini. Molekul hidrokarbon. Seharusnya kan ini terdapat komposisi tertentu yang dapat memiliki bentuk-bentuk yang lain, misalnya kayak etanol dan juga dan lain-lain. Pokoknya beda-beda lah intinya. Ada COH, ada CH2OH, bakal beda di letaknya dan bakal beda lagi dia susunannya. Jadi pada intinya kita masukin dia rumus empirisnya aja yang sesuai dari sini aja. Kalau agak dikasih tahu ya, tinggal masukin aja dari sini. C-nya berapa? C3H. Ya, selalu H duluan ya harusnya. CH3O dan 2. Oke. Selanjutnya kita nyari dari MR-nya. Kan tadi di sini 3, masanya kan dikasih tahu. Tinggal dikasih 3. Ini MR dari C3H5O2 itu sekitar 3 kali 12 ditambah 5 kali 1 ditambah 2 dikali 16 ya guys sih. Sehingga masa empiris lah kita bilang ini, kan ini rumus empiris. Masa empirisnya itu tersebut adalah sekitar 73. Yang dimana di sini molekul senyawanya itu 219. Sehingga kita perin aja dong 73. Sehingga dapatkan nilainya 3. Yang dimana nanti nilai 3 ini kita masukin kembali ke ini. Oke, sehingga nanti pada akhirnya dia rumus yang ditentukan itu yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di nomor 1. Pada akhirnya dia mendapatkan nilai sekitar 3 kali 3 C9 ya. C9 O CHO ya. CHO. Berapa? 5 kali 3 15. O kali 3 6. Jadi intinya dia mendapatkan sekitar segini dari rumus empiris. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ada seperti ya. Boleh ulang nggak yang dari 0,1 ke 325 itu? Oke.
Tadi kan kita dapat rumus empirisnya ya kan dari sini 325 ya kan. Saya buat cara yang paling ini aja paling sering diajarin dosen ya. Jadi di sini rumusnya tuh bakal jadi MR dari suatu senyawa untuk mencari rumusnya ya. Dikali dengan X sama dengan MR dari senyawa. Ini empiris ya, ini empiris. Lupa saya, MR empiris. Empiris. Oke, senyawa. Tadi MR senyawanya itu berapa? Ini kan 219. M ini harusnya. M. Karena dia kan gram per mol. Kalau dia MR itu bakal jadi sekian. Nggak ada ininya, nggak ada satuannya. Oke. Kemudian MR empirisnya tadi sekitar tadi 3 dikali ini kan tadi 3 untuk karbonnya. Karbonnya itu 12. Ini masanya, kita nyari masanya MR, oke. Ditambah dengan tadi hanya berapa? Hanya 5 ya, 5. 5H dikali 1 tambah dengan O-nya 16. 16 2 dikali 16. Dikali X sama dengan 219. Ditambahin aja semuanya, dia 73X sama dengan 219. Dimana X bakal sama dengan 3. Jadi kalau empiris tadi kan total MR-nya itu bakal jadi 73. Gak sesuai kan dengan rumus molekulnya yaitu 219. Padahal kita udah tahu rumus empirisnya sehingga kita bandingin aja dia senyawanya dengan rumus empirisnya yaitu perbandingannya 1 dibanding 3. Masa yang empiris itu 1, masa yang senyawanya itu 3. Karena perbandingannya itu udah sama. Ingat rumus empiris itu merupakan bentuk paling sederhana dari suatu senyawa. Apa perbandingannya? Bisa aja nih kan 6, 4, 10. Rumus empiris 6, 4, 10 itu berapa? 3, 2, 5. Sama aja. Jadi kita nyari yang di atasnya lagi. Perbandingan molekulnya udah kita ketahui gitu. Tidak didapat perbandingan molekulnya 1:3. Tinggal kita kali 3-in dong. Ini 3 jadinya. Tadi 3 untuk karbon jadinya 3 kali 3, 9. C9 hanya jadinya 15. Pokoknya jadinya, nah udah pada ngerti nggak? Ada pertanyaan lagi? Udah? Atau masih bingung? Udahkah? Katanya udah. Saya anggap ya. Kalau ada pertanyaan bilang aja, gak apa-apa. Apa? Kalau saya kedengeran nggak? Oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Ini juga masih termasuk stoikiometri ya. Kita mencari perbandingan antara apa yang didapat dan juga apa hipotesanya. Jadi intinya di sini kita membahas tentang kejadian asli di dunia asli. Maksudnya ada kegiatan ataupun eksperimen di mana kita mendapatkan misalnya ada sebuah batu. Batu tersebut memiliki berbagai jenis senyawa. Jadi kita mencari persentase senyawa tersebut dalam batu tersebut. Tentukan besaran persentase produk aktual atau persen yield C5H12O MTB atau metil butil ether bila dihasilkan sebanyak 32,8 mTBE dari 26,3 gram reaksi isobutilen C4H8 yang direaksikan dengan metanol CH4O sesuai persamaan soal. Biasanya tuh di soal dosen langsung ngasih namanya, ya, ngasih nama hidrokarbonnya. Jadi pada dasarnya kita harus mencari molnya dulu. Maksudnya kita buat persamaannya dulu lah intinya. Jadi persamaannya itu yaitu hmm,
isobutilen yang direaksikan dengan metanol ya. Oke, jadinya isobutilen C4H8 yang direaksikan dengan metanol menghasilkan produk berupa C5H12O. Oke. Dan kita cari mol dari berbagai senyawa-senyawa di sini sesuai yang ada diketahui ya. Yang pertama itu yang diketahui itu ada ini mol dari C5H12O6 ya. Ini karena diketahui gramnya dulu. Oke. Jadi kita harus nyari MR dari C5H12 ini yang akan menghasilkan MR sejumlah 88. Oke. Jadi molnya itu mol dari C5H12 O ini bakal jadi 32,8 dibagi 88 yaitu 0,37 mol. 0,7 mol. Oke, karena dia ada dari karena diagram 0,37 mol. 0,37 mol. Kemudian diketahui juga MTB dari ini massa dari isobutilen atau C4H8 yang dimana MR dari C4H8 itu yaitu 56 sehingga didapatkan molnya itu sekitar 26,3 dibagi 56 yaitu 0,47 dapatkan 0,47 mol 0,47. Oke. Kemudian kita buat reaksinya lagi. Tahu gak sih perbandingan tapi perbandingan kayak reaksi reaksi hasil gitu. Jadi di sini kita balikin dia karena dia kan C5H12 itu merupakan hasil yang kita buat di bawah 0,37. Kita ikutin semua ininya, kita ikutin. Ini reaksinya harus disetarain dulu ya. Yang dimana di sini beruntungnya reaksinya sudah setara di mana C4 tambah C1 sama dengan C5 benar, 8 tambah 4 12 benar O1. Jadi di sini tinggal kita samain aja reaksinya karena ini koefisiennya 1 dan ini koefisien 1 jadi di sini 0,47 juga. Oke. Dimana di sini garis-garis hasilnya itu bakal jadi 0,47 juga ini karena bereaksi juga. Jadi persen yield itu bakal jadi persen yieldnya bakal jadi actual yield atau ini apa namanya yang diketahui actual yield yang didapatkan di dunia asli. Maksudnya ini bukan hipotesa yang didapatkan. Kemudian dibagi dengan hipotesanya yaitu sekitar tadi 32,8 ya. Bagi teoritikal lah, teoritikal karena teorinya tadi ya. Yang dimana ini yang didapatkan itu sekitar 0,47 mol. Yang dimana tadi harusnya di sini 0,37 dong, ya kan? Tapi malah didapatkan 0,47. Ini kan sebelumnya ini 0,37, malah dapat 0,47. Bedanya itu sekitar 0,1 yang dimana di teoritikal itu molnya itu sekitar 0,47 dikali dengan MR-nya 88. Yaitu sekitar 41,3 1,36 ya 36. Oke, jadi di sini 32,8 per 41,36 sehingga didapatkan persentase itu sekitar 0,79. Mana persentase itu tinggal kali 100 dong 79%. Oke, itulah intinya. Ada pertanyaan? Tidak adakah? Oke, kita lanjut saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Langsung dijeda aja, langsung di skat kalau ada pertanyaan. Gak apa-apa. Oke. Masuk ke soal yang ke dua ya. Tidak ada pertanyaan kan? Oke. Pada sebuah laboratorium kimia
Dilakukan percobaan pengukuran panas. Ini udah masuk ke termokimia. Pengukuran panas pembakaran 3 gram gas butana hingga terbakar semula pada alat kalorimeter. Diketahui massa air pada kalorimeter sekitar 1.500 gram. Dan soal kalorimeter sekitar 25 derajat Celcius buat persamaan ini. Soal pertama itu buat persamaan stoikiometri. Itu pembakaran secara sempurna butana. Butana itu merupakan C4H10. Itu sih. C4H10. Ya, C4H10. Tambah dengan pembakaran seperti biasa O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Yang dimana ini masih belum setara. Dilakukan penyetaraan hingga didapatkan C4H10 tambah 13 per 2O2 menjadi 4 CO2 tambah 5H2O. Kenapa di sini ada pecahan? Padahal biasanya kita tidak boleh meletakkan pecahan kan di sini. Tinggal masukin aja dikali 2 semua kan. Karena dalam dalam soal ini harus dilakukan pengerjaan pada 1 mol produk ataupun reaktan yang kita inginkan. Jadi di sini kita tidak boleh meletakkan 2 ataupun dan lain-lain karena kita tinggal membandingkan dengan perbandingan ataupun konstanta yang lain. Jadi inilah persamaan stoikiometri pembakarannya. Kemudian kita masuk ke hitung entalpi reaksi pembakarannya dengan kondisi STP, di mana kondisi STP itu menggunakan suhu sekitar 22,4 ya. Ya. Kalau RTP itu 24,4. Oke. Hitung entalpi. Yang dimana pada dasarnya soal-soal kayak gini bakal dikasih tabel kok. Kayak di sebelum di soal paling akhir ataupun langsung di soalnya. Ntar saya dulu. Di mana entalpi pembentukan standar itu harus dikasih tahu. Kelihatan nggak? Jadi ini beberapa entalpi pembentukan standar dari appendix buku teks. Jadi kita sesuaikan aja dengan rumus-rumus tadi. Jadi tinggal dimasukin aja. Tadi rumusnya apa? Rumusnya itu C4 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 H10 ditambah dengan 13/2 O2 ditambah jadi 4 CO2 ditambah dengan 5H2O. Jadi entalpi itu selalu produk reaktannya. Gambar entalpi pembakaran ya, pembakaran. Kalau entalpi itu rumusnya cuma gini, lambangnya cuma gini, tapi kalau pembakaran ini bakal jadi sama dengan delta H produk dikurang dengan delta HF itu reaktan. Oke, jadi di sini kita ikutin aja dia ininya koefisien yang ada di sini. Pada 1 mol C4H10 pembakaran C4H10. Misalnya dia meminta membakar hidrokarbon yang lain, kita harus membuat tetap dia jadi koefisien tetap 1. Nggak peduli yang lain-lain itu, pokoknya dia tetap 1. Oke. Sehingga didapatkan delta HF itu misalnya tadi nih. Ini kan CO2. Oke, masuk dari produk aja dulu ya, dari produk. CO2-nya itu adalah 4 dikali negatif 393 ditambah dengan ini dikurang aja ya. Ditambah aja ditambah. Tambah H2O. H2O itu tadi 5 dikali H2O negatif 242 kurang negatif C4H10 negatif 125 kali 1. Ingat unsur itu ataupun unsur tunggal itu yang nilainya cuma 1, misalnya O, H2 dan lain-lain, dia selalu bernilai entalpinya itu bernilai 0. Oke. Jadi tinggal dimasukin aja semuanya sehingga didapatkan dia HF
itu sekitar negatif 2657 kilojoule per mol C4H10. Karena rumus inilah, karena satuan inilah dia harus menjadi 1 mol. Satuan dari entalpi. Oke. Kita masuk ke soal yang terakhir, itu hitung suhu akhir dari kalorimeter. Oke. Jadi bagaimana kita cara menghitung suhu akhir dari kalorimeter itu dengan menggunakan ini pembakarannya. Jadi kalorimeter itu menerima kalor sebanyak ini. Jadi kita tinggal menilai berapa suhu pertambahannya dari kalori yang diterima dari pembakarannya, yaitu sekitar negatif 2657 kilojoule. Yang dimana rumus dari kalorimeter itu yaitu mQ sama dengan mC M kali C kali delta T. Oke. Yang pertama kita cari dulu mol dari butananya, karena kita tadi kan dapat dari 1 molnya. Itu kan per mol C4H10. Sedangkan diketahui di sini ada sekitar 3 gram ya. 3 gram. 3 gram. 3 gram. 3 gram itu berapa mol? Jadi 3 gram itu sekitar 3 per mr dari butana, yaitu 58. Sekitar 0,0517 mol. Oke, kita masukin aja. Jadi yang didapatkan itu sekitar berapa kilojoule. Nah, kita udah ketahui tadi kan satu mol itu sekitar negatif 257, tinggal kita kaliin aja 0,0517 dikali dengan negatif dikali ya negatif 2657 itu berapa? Bakal mendapatkan kalori sekitar negatif 1,37,367 sekitar ini kilojoule. Sekitar segini lah ini didapatin. Jadi kita tinggal masukin kalornya ke sini. Kalori itu ke sini. Sehingga pada akhirnya kita nyari delta T-nya. Delta T itu T akhir kurang T awal. Yang dimana pada soal itu sudah diketahui bahwa soal kalorimeter itu sekitar 25 derajat Celcius. Kita tinggal masukin aja. Tadi ingat, karena dia tadi negatif atau positif itu pada entalpi itu cuma menunjukkan bahwa dia menerima atau mengeluarkan kalor. Jadi pada rumus ini kita nggak perlu menunjukkan dia negatif atau positif, karena dia udah menjelaskan nantinya. Sekitar 137. Ingat ini selalu dalam joule ya. 37367. Joule bakal sama dengan masa air pada kalorimeter itu sekitar 1500 gram. Dikali konstantanya itu 4,2. 4,2 dikali T akhir kurang T awal. TX, T awal itu berapa? 25. Sebenarnya ini dalam Kelvin, tapi karena Kelvin selisihnya itu bakal sama dengan Celsius, kita nggak perlu menunjukin yang lain-lain. Oke, tinggal masukin saja. Pada akhirnya kita mendapatkan T akhir itu sekitar 46,8 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi kah? Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Yang terakhir, oke. Masuk lagi ke ini, termokimia. Ingat, termokimia itu selalu menggunakan 1 mol ya tadi. Menggunakan 1 mol, karena kita bakal nyari-nyari yang lain kalau nggak menggunakan 1 mol. Kayak tadi misalnya kita nyari, misalnya tadi yang di sini C4 ini C4H10 kita gunain 2 mol, ya bakal balik lagi ke sini perbandingan dari 3 gram ini. 3 gram tadi harus nyari lebih banyak lagi. Kalau dia tinggal 1 mol ya bakal lebih baik lagi sebenarnya, lebih mudah.
Hitunglah besar entalpi penguraian standar atau delta H gas metana menjadi karbon padat dan gas diatomic oksigen hidrogen yang diketahui reaksi dan energi kalori reaksi seperti berikut ini. Jadi ini merupakan sudah menunjukkan reaksinya, yaitu reaksi pembakaran gas metana padat jadi CO2 dan H2O. Ingat, suatu unsur mau dia diatomik dan lain-lain itu kayak O2, F2 dan lain-lain itu selalu entalpinya nol. Entalpinya selalu nol. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kita tinggal mengurai-menguraikan aja. Ini tinggal ditambahin sebenarnya. Maksudnya tinggal ditambahin. Jadi kita tinggal mengurai-nguraikan. Ingat, yang kanan harus dapat dipotong ataupun dicoret dari yang kiri. Yang kiri bisa dicoret dari kanan. Selalu dia berseberangan. Tidak bisa misalnya C4 di sini ada C4 misalnya di sini. Nggak bisa kita coret. Kita harus balikin lagi dan nilainya bakal kalau kita kebalikin misalnya CO2 tambah 2H2O menjadi C4 tambah 2O2, dia bakal menjadi positif. Tapi karena ini garisnya satu, dia tidak timbal balik, jadi dia tidak bisa dibalikkan pada 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 dunia asli ya maksudnya. Pada pada dasarnya tidak bisa dibalikin. Tinggal dicoret-coret aja dong yang di bagian sini. Dan kita harus melihat berbagai koefisien-koefisiennya, misalnya di sini CO2. Kita dapat menghapus CO2 di sini, kayak CO2. H2O, kita dapat menghapus CO2. Karena di sini H2-nya ada 2, kita tinggal ngaliin jadinya 2. Sehingga didapatkan di sini sekitar berapa ini? 816,1 751 11 kilojoule. Dan di sini jadinya 2 1O2 dan 2H2. Oke. Jadi tinggal dihapus yang ini, 2H2-nya nggak dihapus, O2-nya dihapus 1. Oke. Sehingga didapatin ada di sini O2 dihapus. Tadi 1 O2 kan jadinya hapus semua. Oke. Jadi didapatin nilai CH4 jadi dicoret, dicoret, coret, 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 coret. Tinggal C dan H2. CH4 itu bakal menjadi C ditambah 2H2. Yang dimana semua entalpi di sini tinggal kita tambahin. Itu sekitar 17,8 kilojoule per mol. Simple, udah itu aja sih. Ada pertanyaan? Sampai sini sih, nggak ada lagi. Oke guys, kira-kira ada pertanyaan nggak tuh? Oh iya, FYI, soal nomor 1 sama 4 tadi itu soal UTS tahun lalu. Nah, Ya, mungkin aja. Jadi tahun ini soalnya bakal mirip-mirip gitu. Jadi kalau masih bingung, Sabi tanya-tanya aja. Oh iya, nanti juga dari Akpro bakalan ada diktat nih buat persiapan UTS. Jadi kalau mungkin mau ngincer diktatnya, Sabi terus ya pantengin IG-nya IME FTUI. Oke, silakan yang mau nanya. Ya, BTW guys, yang itu diktatnya ntar offline gitu ya. Jadi ada bentuk fisiknya gitu, nggak kayak tahun-tahun kemarin itu kan online. Mungkin buat yang mau nanya, ditunggu sampai 9.12 kali ya. Boleh langsung chat aja atau on mic juga boleh. Nggak apa-apa. Ya kan ini kimia-kimia dasar sekarang ini masuk kuliah semester 1 nih. Udah dipelajarin nggak sih waktu SMA? Jadi nggak terlalu sulit.
Oh ya guys, mau nanya, dosen kalian Pak Made bukan ya? Saya bukan Kak, tapi nggak tahu yang lain. Soalnya pisah-pisah. Oh dipisah sekarang. Nah, Sabi tuh tanya-tanya. Mungkin masih belum paham. Oke, karena udah jam 9.13 dan juga kayaknya udah paham semua nih ya. Mungkin kita cukupkan aja sampai di sini. Terima kasih banget buat yang udah nyempetin waktunya buat join asistensi malam ini. Jangan lupa di absen ya. Jangan lupa nanti pantengin terus IG IMF TUI buat info-info diktat selanjutnya. Oke, udah boleh live Good guys. luck, Makasih. guys. Good luck untuk UTS-nya. Ya,